Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab listrik, statis, dan kapasitor bagian yang kedua. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Nomor 1 ini ada soal SNMPTN tahun 2010. 4 buah muatan masing-masing, Q1-nya min 2 mikrokolom, Q2-nya 1 mikrokolom, Q3-nya min 1 mikrokolom, dan Q4-nya 1 mikrokolom. Terletak di sudut-sudut bujur sangkar yang bersisi 0,2 meter. Bila diketahui E0 adalah permitivitas vakum, maka pertanyaannya potensial listrik di titik tengah bujur sangkar tersebut adalah berapa mikrovolt. Oke. Yang harus dipahami pertama adalah yang harus kalian ketahui, ini yang ditanya itu potensial listrik ya. Potensial listrik itu dia termasuk besaran skalar. Oke, besaran skalar. Maksudnya apa? Besaran yang hanya punya nilai aja, sehingga ketika ini ada muatan min, kemudian ini ada min 1 atau min 2 itu berarti nilainya min. Kalau di dalam kolom atau medan listrik, min itu menunjukkan nanti sifatnya dia menarik gitu ya. Di dalam potensial listrik, min itu berarti nilainya. Oke, sehingga kita bisa tulis rumus untuk potensial listrik itu begini. V sama dengan sigma K kali Q dibagi R. Oke, ini kalau kita hitung satu-satu, berarti ini K kali Q1 dibagi R1, kemudian K kali Q2 dibagi R2, kemudian K kali Q3 dibagi R3, dan ditambah K Q4 dibagi R4. Karena K sama R-nya sama, kan dia posisinya di tengah ya, tengah bujur sangkar, maka R-nya jaraknya itu sama. Sehingga K sama R-nya kita keluarkan aja dalam penulisannya. K dibagi R, nah, dikali dalam kurung, ini Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, rumusnya ini. Ini kita simpan dulu nih. Nah, sekarang yang perlu kita hitung lagi untuk nanti kita masukkan dalam rumusnya adalah mencari R-nya. Kita gambar bujur sangkarnya. Ilustrasinya kan gini ya. Ini bujur sangkar. Tengah-tengahnya, nanti yang ditanya tengah-tengahnya. Kalau bujur sangkar atau persegi kan sisinya sama ya, semua ya. Sisinya sama, berarti kan katanya sisinya 0,2 meter. Ini juga 0,2 meter, maka panjang ini, nah panjang ini jadinya berapa? Diagonalnya ya. Berarti panjang diagonalnya itu adalah, nah, kita bisa hitung pakai Pythagoras ya, itu ya hitungannya, karena dia sisinya sama 0,2 meter, 0,2 meter berarti diagonalnya 0,2 akar 2 meter. Nah, kalau yang ditanya itu potensial di tengah, berarti jaraknya dari titik sudut ke tengah itu berarti dia ke titik tengah nih, ke titik pusat. Ke titik pusatnya berarti setengahnya ya, setengah dari 0,2 akar 2. Jadi berapa? 0,1 akar 2 meter. Nah, sekarang
Kalau udah tahu jaraknya, berarti sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya nih. Oke, ini berarti kita tulis, kita di sini deh, agak di sini ke atas. Berarti V sama dengan K-nya itu kan di sini ada diketahui permitivitas vakum. Nah, itu nulisnya berarti ini 1/4 V dikali I0. Nah, kemudian ini R-nya itu berapa tadi? 0,1 akar 2. Oke. Kemudian dikali dalam kurung. Muatan Q1-nya min 2 mikro ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1. Tuh jadinya. Jadi min sama plusnya itu menunjukkan nilainya dia ya. Jadi ini kalau kita hitung dapatnya ini 0,1-nya naikin ke atas jadi 10 ya. Jadi 10. Kemudian ada minnya sih. Min per gitu ya 4 V epsilon 0 akar 2. Karena min 2 tambah 1 min 1. Ya kan min 1 kemudian dikurang 1 berarti min 2 tambah 1 jadinya min 1. Jadi muncul ada minnya di sini ya. Ada min. Jadi hasilnya min 10/4 pi epsilon 0 akar 2. Nah, ini kita rasionalkan. Jadi kita kaliin dengan akar 2 per akar 2. Ini hasilnya jadinya min 10 akar 2 per 8 pi epsilon 0. Kalau kita sederhanain lagi berarti 10-nya kita bagi sama 8, kita sederhanain sama-sama dibagi 2, berarti ini hasilnya min 5 akar 2 per 4 V kali epsilon 0. Jadi kita dapatnya ini pilihan jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Oke, sip. Kita dapat nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal SNMPTN tahun 2010. 2 buah muatan listrik masing-masing 10 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Kedua muatan listrik tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatifnya sebesar 3. Berapakah gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Gaya yang bekerjanya adalah gaya, ini berarti gaya kolom ya. Gaya kolom. Rumus gaya kolom apa? Rumus gaya kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, pemahamannya ketika dia muatan ini berada di dalam medium yang permitivitas relatif, dia punya permitivitas relatif, berarti nanti gayanya pasti akan lebih kecil ya. Sehingga dirumuskan begini, F sama, berarti ini F di dalam medium yang punya permitivitas relatif ya, berarti F aksen sama dengan F. Jadi gaya kolom ini sebetulnya kejadiannya di hampa udara ya, rumus yang ini. Nah, sekarang dia masuk ke dalam satu medium yang punya permitivitas relatif, berarti gaya kolom yang di hampa udara itu kita bagi dengan nilai permitivitas relatifnya gitu. Relatifnya nih ER. Jadi rumusnya seperti ini. Karena logikanya pasti nilai gaya kolomnya itu pasti akan lebih kecil. Kalau kita masukin jadinya F aksennya sama dengan, berarti ini K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat dibagi lagi dengan permitivitas relatif ER. Oke, kita coba sederhanain lagi. Ini F aksen sama dengan R-nya kita kebawahin ya, berarti K Q1 Q2 dibagi ER kali R2. Oke, ini rumusnya nih, rumus akhirnya. Sekarang kita masukin angkanya, coba berarti
F aksen sama dengan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 10 mikro, 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya itu 10 cm, berarti 10 dikali 10 pangkat min 2 di dalam meter dikuadrat ini kali dengan permitivitas relatifnya 3. Oke. Jadi nanti ini kalian hitung yang atas itu pembilangnya dapatnya 36. Jadi 9 kali 4, 36 kali 10 pangkat min 2 per bawahnya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 juga. Oke, 36 dibagi 3. Berarti ini dapatnya 12. 10 pangkat min 2-nya juga dicoret sama ya. Jadi dapatnya 12 Newton. Oke, kita dapat jadinya nomor 2 itu pilihannya B, 12 Newton. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal SNMPTN tahun 2007. Dua bola konduktor A dan B terpisah pada jarak yang cukup jauh. Pada awalnya bola A dimuati muatan sebesar min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan bola B itu 3 positif ya. 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kalau yang A itu min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan yang B plus 3 kali 10 pangkat min 6. Pada keadaan tersebut ada gaya sebesar 18 Newton antara kedua bola konduktor. Keduanya kemudian ditarik dan dihubungkan oleh kawat penghantar. Jadi dihubungkan dengan kawat penghantar sedemikian rupa sehingga jarak antara keduanya menjadi setengah jarak semula. Jadi setengahnya, jadi lebih dekat ya. Pertanyaannya, besar gaya kedua bola konduktor apabila kawat kemudian dilepas. Oke, jadi ini ada bola konduktor A kalau kita gambar ilustrasinya, kemudian ini B kan katanya jaraknya cukup jauh, kurang lebih misalnya jauhnya segini lah ya, jauh misalnya gitu. Ini terpisah jauh. Kemudian ini nilainya muatannya min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kalau yang ini plus 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah kemudian ini dihubungin. Oh sebentar, ini ada gaya kolomnya ya. Jadi yang satu plus yang satu min ini berarti gaya kolomnya itu tarik menarik. Besarnya berapa? Katanya besar gaya tarik menariknya 18 Newton. Nah, kemudian dia ditarik dan dihubungkan oleh kawat penghantar. Jadi ini dihubungkan kawat penghantar nih, dihubungkan dengan kawat penghantar. Oke, anggaplah nih kawat penghantarnya ini, kawat penghantar gitu. Sedemikian rupa sehingga dia jadi lebih pendek. Jadi gambarnya mungkin jadi lebih pendek dari awalnya. Jadi lebih pendek nih. Kalau ini A dihubungin jadi lebih pendek, setengahnya katanya kan gitu ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Pertanyaannya, besar gaya kolomnya sekarang jadi berapa? Nah hati-hati, ini sepertinya soal agak sedikit jebakan ya. Jadi kuncinya kalau kedua muatan itu dihubungkan dengan kawat penghantar, ini berarti kan Q-nya jadi dijumlah ya, muatannya, jadi kedua muatan tersebut dijumlahin. Jumlahnya berapa? Berarti ini QA ditambah QB karena muatannya jadi bergabung. Muatannya berapa? Ini min 3 kali 10 pangkat min 6, yang QB-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Min 3 ditambah 3 berarti muatannya jadi 0 nih. Jadi 0 muatannya ketika dihubungkan dengan kawat penghantar. Berarti sekarang muatannya jadi hilang.
Karena dia hilang, nah sekarang pertanyaannya berapa besar gaya kedua bola tadi ketika kemudian kawatnya dilepas? Ya berarti karena muatannya sudah tidak ada, berarti gayanya yang sekarang, kalau ini F1 maka F2 untuk kejadian kedua berarti 0. Kenapa 0? Ya ini tadi, karena muatannya 0. Kenapa 0 muatannya? Karena kedua muatan tadi, bola tadi itu bergabung atau dijumlahkan sehingga dia habis jadi 0 nih muatannya, karena min 3 kali 10 min 6 ditambah 3 kali 10 pangkat 6 min 6 juga jadi 0. Oke? Jadi ini sedikit jebakan, jadi perhatiin soalnya nih. Jadi jawabannya, pilihannya nomor 3 itu adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal MPTN tahun 2002. Partikel A dan B masing-masing bermuatan plus 8 mikrokolom dan plus 18 mikrokolom. Jika titik C terletak di antara partikel A dan B dan memiliki medan listriknya 0, jadi ini E. Medan listrik di C itu katanya 0. Sedangkan jarak C dan partikel A itu 2 cm. Pertanyaannya, maka jarak A dengan B berapa? Jadi ini kalau kita gambar ilustrasinya, ini misalnya muatan A, ini muatan B. Nggak tahu jaraknya berapa, itu yang justru yang ditanya. Ini jaraknya nanti berapa, XAB bolehlah. XAB ini berapa? Tapi sudah dikasih tahu jarak C itu katanya 2 cm. C-nya di sini 2 cm, gitu ya. 2 cm. Nah, sekarang dia medan listriknya di C ini 0. Sehingga karena sama-sama positif, berarti ada gaya dari A ke sana ya. C akibat A. Kemudian ini ada gaya medan listrik dari B, berarti ini CB, sehingga dia jadi 0. Sehingga bisa ditulis di sini jadinya itu E di C itu 0 karena nilai dari ECA itu harus sama dengan EC dari B, gitu ya. Sehingga kita bisa tulis KA dibagi RA kuadrat sama dengan KB dibagi RB kuadrat. K-nya sama, kita coret. Kemudian KA-nya berapa? 8 mikro. 8 mikro. Kemudian RA-nya berapa? 2 cm. 2 di kuadrat. Oke, 2 kuadrat sama dengan QB-nya berapa? QB-nya 18 mikro. Kemudian dibagi jaraknya kita belum tahu nih. RB aja di kuadrat. Mikronya bisa kita coret. Kemudian kita tulis di sini berarti RB kuadrat. Kaliin silang ya. Berarti sekarang 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 18 dibagi 8. Ini RB kuadratnya dapat berapa tuh? 4 kali 18 dibagi 8 ini kita coret jadi 2. Berarti 18 bagi 2, 9. Berarti RB-nya itu akar 9. Akar 9 berapa? 3 cm. Nah, pertanyaannya kan jarak A ke B, berarti jarak RAB atau X ya, tadi kakak nyebutnya XAB, berarti di sini kakak ganti jadinya XAB-nya. Nah, gitu jadi berapa? Jadi kan AC, nah, AC ditambah CB, gitu ya. AC-nya 2, CB-nya itu yang ini tadi ya, yang RB-nya itu 3, sehingga jarak A dan B itu, partikel AB itu jadi jaraknya 5 cm. Jadi kita ketemu jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 5.
Di nomor 5 ini ada soal PTN tahun 96. Kapasitor C1 dan C2 dipasang paralel. Masing-masing mempunyai kapasitas 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Jika tegangan ujung-ujung kapasitor itu 12 volt, maka 1, 2, 3, 4 pernyataannya kita cek. Nah, disuruh ngecek pernyataan 1, 2, 3, 4 mana yang mengandung jawaban yang benar. Nomor 1 kita cek nih. Katanya kapasitas pengganti kedua kapasitor itu 6 mikrofarad. Nah, ini kan dirangkai paralel ya. Dirangkai paralel, berarti katakanlah jangan sampai ketukar dengan rangkaian paralel di resistor. Kalau kapasitor di paralel, berarti menghitungnya gimana? Menghitungnya kalau ini C1, ini C2, maka dia menghitungnya itu langsung ditambah ya. C paralel itu sama dengan berarti ini C1 tambah C2, berarti nilainya berapa? 2 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad, hasilnya 6 mikrofarad. Nah, berarti pernyataan 1 betul ya. Pernyataan 1 betul. Oke, pernyataan 2. Pernyataan 2 katanya muatan listrik C1 adalah 48 mikrofarad. Kita coba hitung muatannya. Rumusnya kan C sama dengan Q dibagi V. Sekarang kita mencari V, mencari Q, sorry ya, muatan. Q sama dengan berarti C kali V. Nah, karena ini mencari C1, berarti ini Q1, ini C-nya C1, V-nya V1. Gitu ya. Sebentar, ini takutnya salah penulisannya nih. C1. Nah, C1-nya berapa? C1-nya itu 2 mikro. Voltnya berapa? Voltnya itu 12. Nah, jadi pemahaman gini dulu nih. Karena dia paralel nih, paralel, maka tegangannya itu sama ya. Tegangannya sama, tegangan total itu sama dengan tegangan di C1, sama juga tegangan di C2. Jadi gitu, ini yang kita pahami nih, sehingga di sini ketika mencari Q1 itu sama dengan C1 kali V1. Jadi 2 mikro kali 12 hasilnya jadinya 24 mikrokolom. Karena kan muatan, ini salah nih penulisannya nih. Ini harusnya mikrokolom ya. Jadi jawabannya salah ya. Karena jawabannya yang ketemu itu 24, sedangkan di pernyataan 2 itu 48, berarti salah. Oke, kita cek nomor 3 sekarang. Energi yang tersimpan di C1 itu 1,44 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, rumus energi kapasitor kemudian masih ingat ya. Kalian bisa tonton lagi tuh yang listrik statis bagian yang pertama nih. Energi di kapasitor, nah rumusnya kita pakai yang ini aja, yang mirip dengan energi kinetik ya. Setengah kali C kali V kuadrat. Karena di sini mencari C-nya C1, ini C1. Nah kan, V-nya V1. Nah, sekarang kita masukin aja. W sama dengan setengah. C-nya berapa? 2 mikro. 2 kali 10 pangkat 6 dikali 12 kuadrat. 2-nya bisa kita coret. Ini jadi 10 pangkat 6. Ini 144. Ya kan? Jadi kita dapat ini. Kalau dibikin 1,4 berarti ini 1,44 gitu ya, dikali 10 pangkat berapa? Kalau dia pengen min 6 berarti ini harus min 4 ya, Joule gitu ya. Berarti pernyataan 3 betul. Oke, terakhir nomor 4. Nah, sebetulnya kalau udah ketemu begini jawabannya 1 sama 3 ya. Kalau jawaban 1 sama 3 itu berarti jawabannya B nih. Tapi nggak apa, kita cek yang nomor 4-nya. 4-nya gimana sih? Energi yang tersimpan di C2. Nah, kita pakai rumus itu lagi aja.
Berarti W sama dengan sekarang pakainya C-nya C2 kali V-nya V2. Cuma kan V-nya sama ini ya. Berarti ini setengah. C2-nya 4 mikro kali 10 min 6. Kemudian V-nya sama 12 kuadrat. Berarti ini 2 coret sama 4. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 6. Ini 144. 144 kali 2 itu berarti 288 kali 10 pangkat min 6. Kalau dibikin dalam 2 koma berarti ini 2,88 kali 10 pangkat min 4 joule. Nah, dapatnya seharusnya 2,88. Kalau ganti sini rapiin 88. Jadi makanya pernyataan nomor 4 itu salah, sehingga jawabannya 1 dan 3, pernyataan 1 sama 3. Jadi jawabannya yang B. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal-soal masuk PTN di bab listrik statis dan kapasitor bagian yang kedua. Ini bagian yang terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jika belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, share, dan subscribe jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.